Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1422 sampai tahun 1424. Harus dikatakan bahwa Kevin Ye tidak perlu memperhatikan apa yang disebut 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze dan kekuatan Jepang. Menurut pendapat Kevin Ye, menghancurkan 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze hanyalah tipuan. Jika Charlie Qin tidak waspada terhadap keganasan keputusan seperti itu, yang akan menyebabkan dampak yang tidak perlu, saya khawatir 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze akan hilang. Adapun dia, Li Ziqiong, tidak peduli seberapa canggihnya dia masih sia-sia di depan kekuatan absolut Kevin Ye. Di satu sisi, Kevin Ye ingin memberitahu Abe Tianhai bahwa kematian Fujimoto Yoshiro dari Jepang tidak ada hubungannya dengan pedang biru atau dirinya sendiri. Kedua, yang sebenarnya ingin dipindahkan Kevin Ye malam ini bukan hanya Li Ziqiong, tetapi orang yang bersembunyi di balik Li Ziqiong. Menyipitkan mata pada konfrontasi di depannya, Kevin Ye tampaknya tidak tertarik padanya. Dia hanya menguap 2 kali, dan Kevin Ye kemudian berkata, mereka berdua tukang sepatu yang bau. Mereka hanya setengah lusin. Mereka membosankan dan membosankan. Mereka membosankan dan membosankan. Jelas, di mata Kevin Ye, baik Bai Mingwell maupun Li Ziqiong sama saja seperti semut. Hanya masalah menit untuk membunuh mereka. Mendengar komentar menghina Kevin Ye, Abe Tianhai di satu sisi jelas tidak senang. Dengan sedikit bersenandung, Abe Tianhai berkata, mereka berdua tidak bisa masuk ke mata iblis timur, tetapi tidak banyak orang di dunia ini yang bisa masuk ke matamu, kan? Saat berbicara, Abe Tianhai tiba-tiba menatap Kevin Ye dengan rasa ingin tahu seorang gadis kecil. Lagi pula, di dunia ini, Abe Tianhai benar-benar ingin tahu tentang siapa yang dapat dengan mudah membunuh Raja Kegelapan dan malaikat jatuh dari alam yang berbeda. Tetapi untuk rasa ingin tahu Abe Tianhai, Kevin Ye hanya menatap dan tersenyum. Kamu benar. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membuatku memperhatikan mereka. Tentu saja tidak lebih dari 1 tangan. Semakin Kevin Ye mengatakan ini, semakin penasaran Abe Tianhai. Oh, aku ingin mendengar siapa di dunia ini yang bisa masuk ke matamu. Sambil tersenyum, Kevin Ye menoleh dan menatap Abe Tianhai dan berkata, gadis kecil, rasa ingin tahumu cukup berat. Tetapi ada beberapa hal, beberapa orang yang kusarankan untuk tidak kau ketahui, jika tidak, bahkan jika kau dapat kembali ke Jepang dengan selamat, akan ada masalah besar. Jelas, Kevin Ye tidak ingin menjawab pertanyaan Abe Tianhai. Atas kebohongan Kevin Ye, Abe Tianhai menunjukkan penghinaan dan ketidakpuasan. Yah, apa yang begitu menakjubkan? Itu misterius. Setelah itu, mata Abe Tianhai mulai menjauh dari wajah tampan Kevin Ye, lalu kembali menatap pertempuran di ruangan itu. Jika ingin mengatakan bahwa Bai Mingwell benar-benar yang terbaik di antara anak muda di Jepang. Sungguh aneh dan tidak terduga untuk mengolah semua prestasinya. Terlebih lagi, orang ini juga terlatih dalam ninja, yin dan yang, dan kendo Jepang, jadi sangat sulit untuk dihadapi. Dan Li Ziqiong bukanlah seorang vegetarian. Karena dia bisa menjadi tuan dari keluarga Li Dihuyang, dia memiliki 2 kuas. Secara khusus, kedua telapak tangan daging Li Ziqiong begitu kuat sehingga mereka tidak tampak seperti orang tua yang telah melewati zaman kuno. Lei Dun, 1000 burung terbang. Setelah terjerat dengan Li Ziqiong untuk sementara waktu, Bai Mingwell menggunakan ninja miliknya sendiri. Pada suatu saat, api guntur ungu mulai mengembun di telapak tangan Bai Mingwell, membentuk pedang seperti kilat. Mengenai hal ini, Abe Tianhai, yang sedang menonton pertempuran, tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, wah, kombinasi sempurna antara ninja dan kendo. Yang mulia layak menjadi yang terkuat di antara generasi muda di Jepang. Saat ini, Kevin Ye sedang menuangkan air dingin ke dalam baskom, triknya memang bagus, tetapi tidak berguna. Tepat ketika suara Kevin Ye baru saja turun, Li Ziqiong, yang berada di seberang roda Bai Ming, tiba-tiba bergerak. Dia menebas dengan marah dan berkata, itu hanya jejak Jepang. Biarkan kamu melihat seni bela diri orientalku. Itu sebesar telapak tangan. Untuk sementara waktu, cahaya listrik dan arus udara terus bergulir, dan selain api ungu, ada pedang yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di ruangan itu. Kemudian terjadi ledakan besar. Pedang di tangan roda Bai Ming hancur oleh telapak tangan Li Ziqiong. Roda Bai Ming tergesa-gesa, dan dia mundur 2 langkah. Dia menatap Li Ziqiong dengan wajah yang tidak percaya. Roda Bai Ming dan Li Ziqiong adalah kenalan lama, tetapi mereka tidak pernah menganggap Li Ziqiong sebagai teman. Sekarang pertarungan ini, tetapi saya tidak ingin orang tua jelek ini menjadi begitu kuat. Sialan, orang tua itu memiliki beberapa kemampuan. Pada saat yang sama, dia memanggil roda Bai Ming dan mencubit jarinya lagi, berkata, teknik Dun 5 elemen, langit runtuh. Tiba-tiba, seluruh villa Li mulai berayun maju mundur, seolah-olah memasuki kondisi runtuh. Saat ini, Li Ziqiong juga belajar untuk patuh. Dia tidak menunggu pembentukan ninjutsu roda Bai Ming dan mulai bergerak.
Jika segel itu seperti dinding, bulan harus disiram. Seperti yang dikatakan Li Ziqiong, pola ikan yin yang di tangannya sudah muncul, dan dia langsung mengenai roda Beiming. Putaran Beiming tidak ingin Li Ziqiong, seorang lelaki tua, bereaksi begitu cepat. Formula ketahanannya belum selesai, dan serangan Li Ziqiong sebenarnya ada di depannya. Tiba-tiba, roda Beiming harus meletakkan ninja penyerangnya dan mulai bertahan. Mudun, pohon datang. Li Ziqiong, melihat gerakan itu, menunjuk lagi dan langsung menuju kepala roda Beiming. Li Ziqiong dan roda Beiming sedang dalam ayunan penuh, sementara Kevin Ye lebih tertarik untuk menonton. Sambil menjentikkan sudut mulutnya, Kevin Ye berkata, Shaolin, Wudang, Xiao Yaogong, dan bahkan 9 jilid Tianmo. Li Ziqiong ini benar-benar menarik, menarik dan menarik. Saat ini, Abe Tianhai tidak dalam suasana hati yang baik seperti Kevin Ye. Jelas bahwa Li Ziqiong berada di atas angin dalam konfrontasi antara Li Ziqiong dan roda Beiming. Meskipun jurus roda Beiming misterius, kekuatannya hanya itu. Jika kita menang cepat, Li Ziqiong tidak sehebat roda Beiming, tetapi sekarang semakin kita melawan roda Beiming, semakin kita akan menderita, karena Li Ziqiong akan semakin kalah. Kita sudah mengetahui rutinitas roda Beiming. Jadi sekarang Abe Tianhai semakin gelisah. Telapak tangannya yang putih gelisah lagi. Tampaknya dia siap memberi Li Ziqiong pukulan fatal kapan saja dan di mana saja. Namun, saat ini, lantai rumah Li bergerak. Pertarungan yang ingin naik ke atas telah membuat khawatir penjaga Tianyu keluarga Li. Setelah beberapa saat, selusin pemuda dengan prestasi bagus menendang pintu. Melihat situasi di depan mereka, pemimpin itu segera berteriak pada roda Beiming dan berkata, anak-anak Jepang, mereka berani mengamuk di keluarga Li kita. Penjaga Tianyu akan menangkap pencuri anjing Jepang bersama-sama. Berbicara, lebih dari selusin prajurit muda hampir pada saat yang sama mengelilingi roda Beiming. Roda Beiming milik Li Ziqiong tidak lagi mudah dihadapi. Sekarang ada begitu banyak pembantu, roda Beiming bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Merasa bahwa situasinya tidak baik, roda Beiming tanpa sadar melirik Li Ziqiong, lalu menyalakan kembang api emas, dan berkata, orang tua, istana buku rekening hari ini ditulis, kamu tunggu, suatu hari istana kami akan mencuci darah keluarga Limu, untuk membalas dendam istana kami. Jelas, roda Beiming saat ini siap untuk bertarung, tetapi tidak dapat melarikan diri. Secara khusus, cabang Shenhuo dari roda Beiming termasuk dalam kekuatan luar angkasa, Li Ziqiong dan pengawal Tianyu di bawah tangannya hanya bisa menonton dan tidak punya pilihan. Namun, saat bunga-bunga emas di sekitar roda Beiming mekar semakin terang, sebuah suara marah yang kental langsung menyela. Anak yang tiba-tiba, keluarga Liku bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi begitu saja. Dengan suara gemuruh, kekuatan otoritas yang kuat mulai menyapu. Namun, saat Kevin Ye tersenyum tipis, dengan lembut berkata, haha, akhirnya datang. Bab 1423. Sejak Li Ziqiong berkali-kali mengirim orang ke Linhai untuk membunuh Marisachu, Kevin Ye telah memperhatikan keluarga Li di Huyang. Menurut kebenaran, keluarga-keluarga di selatan sungai Yangtze ini dapat dianggap sebagai keluarga besar kelas 2 di Tanah Timur. Meskipun kekuatan mereka tidak lebih baik daripada 10 keluarga emas yang jauh di ibu kota kekaisaran, momentum mereka tidak dapat diremehkan. Tetapi karena ini, Kevin Ye tidak mengerti mengapa 8 keluarga, yang telah berada di selatan sungai Yangtze selama bertahun-tahun, dipimpin oleh keluarga Li yang rendah hati. Memang benar bahwa Li Ziqiong sangat berbudaya. Namun, di mata Kevin Ye, Li Ziqiong hanyalah generasi Wu He. Kekuatannya mungkin lebih tinggi daripada Zhang Xianzong, tetapi jelas, tidak ada keuntungan yang luar biasa di antara mereka. Kekuatan keseluruhan Tianyu Wei keluarga Li memang lebih kuat daripada Zhang Jiakou, tetapi ini tidak cukup untuk menjadikan keluarga Li sebagai pemimpin di selatan sungai Yangtze. Oleh karena itu, Kevin Ye menyimpulkan bahwa pasti ada kekuatan lain yang tidak diketahui dalam keluarga Li selain ini. Misalnya, keluarga Li juga menyembunyikan seorang tetua tua, atau keluarga Li telah menguasai beberapa senjata sihir yang kuat, yang membuat seluruh keluarga kagum. Kevin Ye tahu pernah menjelajahi keluarga Li di Huyang beberapa kali dengan pikirannya, dan menemukan beberapa hal yang tidak terduga. Namun, Kevin Ye tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia telah memantau setiap gerakan keluarga Li dengan pikirannya, sampai hari ini dia datang tiba-tiba. Jelas, Kevin Ye telah merencanakan saat ini bahwa Perang Dunia Pertama malam ini adalah kesempatan besar untuk mengalahkan keluarga Li dalam satu gerakan. Tentu saja, pikiran Kevin Ye mungkin jauh lebih dari itu. Benar saja, di bawah serangan kuat roda Beiming, Li Ziqiong, penjaga Tianyu dari keluarga Li, dan pria misterius yang bersembunyi di belakang keluarga Li akhirnya tidak tahan untuk bertarung sendirian satu persatu, dan Kevin Ye akhirnya melihat wajah sebenarnya dari pembicara keluarga Li yang sebenarnya. Pada saat ini, udara di sekitar keluarga Li tampaknya telah mengembun. Terutama di ruangan tempat Beiming Well dan Li Ziqiong berada, suara lama itu seakan datang dari gunung dan mengambang di laut.
Meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat, udaranya masih bergolak. Bahkan Abe Tianhai, yang berdiri di samping Kevin Ye, merasakan riak di sekujur tubuhnya, dan ketakutan muncul di matanya. Sungguh kekuatan yang dahsyat, keluarga Li, rumah tangga Li memiliki eksistensi yang begitu kuat, bagaimana ini mungkin? Jelas, sebagai salah satu perwakilan dari divisi Kekaisaran Jepang dan kekuatan tertinggi di Jepang, Abe Tianhai benar-benar tercengang saat ini, karena kekuatan keluarga Li, yang berada di balik layar, begitu mengerikan sehingga jauh lebih tinggi daripada Abe Tianhai. Abe Tianhai sulit dipercaya bahwa sebagai keluarga kelas 2 di timur, Li Jiajia di Huyang akan memiliki karakter tingkat seperti itu. Faktanya, apalagi Abe Tianhai, bahkan Kevin Ye merasakan trans dan keraguan. Mendengarkan suara menderu di telinganya dan merasakan tekanan gelombang konstan di sekitarnya, mulut Kevin Ye sedikit bergetar, dan kemudian membukanya sejenak, alam Tianyuan. Sungguh luar biasa bahwa rumah Li menyembunyikan alam surga dan Yuan. Kevin Ye, orang kuat di alam Tianyuan, telah melihat banyak dari mereka. Di antara mereka, Kou Zentian, pemimpin Dongfang Daozong, dan Tianqi, biksu besar di Shaolin, adalah perwakilan dari alam Tianyuan. Namun, Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa akan ada seorang lelaki tua dari alam Tianyuan yang bersembunyi di rumah Li di Huyang. Lagi pula, sulit untuk menemukan seorang lelaki tua dari alam Tianyuan di antara 10 keluarga emas di ibu kota, apalagi keluarga kecil di daerah ini. Alam Tianyuan. Mendengar 4 kata dari alam Tianyuan, Abe Tianhai mulai merasakan sesuatu yang salah. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam pembagian kekuatan antara Timur dan Jepang, Abe Tianhai pernah mendengar tentang alam Tianyuan Timur, dan ingatannya masih segar. Apakah menurutmu lelaki yang bersembunyi di balik keluarga Li adalah alam Tianyuan? Bagaimana mungkin? Kevin Ye mencibir dan berkata dengan nada mencemooh, apa yang tidak mungkin di dunia ini? Bukankah itu alam Tianyuan? Setidaknya ada 10 atau 20 orang alam Tianyuan di antara para praktisi Timur. Ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. 10 atau 20. Kata-kata Kevin Ye tampaknya membuat Abe Tianhai takut. Setelah sekian lama merasa heran, Abe Tianhai menundukkan kepalanya dan berkata, tidak heran daerah terlarang di timur, yang disebut daerah terlarang bagi kekuatan supranatural. Ini juga tidak masuk akal. Kemudian Abe Tianhai tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Kevin Ye, dan berkata dengan hormat, karena kamu begitu meremehkan alam Tianyuan, bolehkah aku bertanya alam macam apa kamu? Aku. Kevin Ye tiba-tiba tertawa dan berkata, aku bukanlah orang yang seharusnya tinggal di dunia, jadi aku tidak bisa mendefinisikan diriku dengan alam manusia. Orang yang seharusnya tidak tinggal di dunia. Apakah kamu telah mencapai tingkat Abe Qingming? Abe Tianhai tampak takut dan panik, lalu menatap Kevin Ye dengan kekaguman di matanya. Aku tidak tahu apa itu Abe, tetapi dia sudah meninggal pada akhirnya. Selama dia meninggal, alam ini hanya bisa dianggap biasa saja. Setelah itu, Kevin Ye menundukkan kepalanya dan menatap Abe Tianhai dengan cara yang menarik. Gadis kecil, kamu harus tahu bahwa orang-orang yang dapat mencapai alam Tianyuan di timur biasanya adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Abe Tianhai awalnya tercengang, dan kemudian muncul di benaknya sebuah catatan yang tidak akan pernah dia lupakan. Ada 8 karakter yang tercatat dalam buku-buku kuno Abe, yaitu Tianyuan Timur dan Dewa Setengah. 8 kata berikutnya adalah tentang pengalaman Abe Konorsue bertarung dengan seorang master alam Tianyuan di timur ketika dia bepergian di timur. Meskipun Abe Konorsue masih muda saat itu, kekuatan dan prestasinya belum pernah mencapai puncaknya, tetapi dia juga seorang guru yin dan yang luar biasa di Jepang. Namun, menurut catatan, Abe Konorsue dikalahkan oleh master alam Tianyuan Timur ini bahkan tanpa melakukan 10 gerakan. Catatan ini sepenuhnya menunjukkan kekuatan alam Tianyuan Timur, yang juga menjadi alasan mengapa Abe Konorsue menjadi marah setelah ia kembali ke Jepang dan menjadi ahli yin dan yang hebat. Oleh karena itu, untuk kata alam Tianyuan, Abe Tianhai menunjukkan rasa takut orang-orang biasa. Untuk penampilan Abe Tianhai, Kevin Ye tidak peduli. Ia hanya mendongak dan melihat ke ruangan yang akan terbakar menjadi abu. Saat itu, di ruang rumah, seorang lelaki tua tiba-tiba duduk dengan wajah dingin. Hanya dengan lambaian tangannya, ia mematahkan api ajaib roda Beiming, dan api emas itu pun padam. Namun, wajah cantik roda Beiming terpaku di sudut ruangan, penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Dan Li Ziqiong dan Li Tianyuwei menatap lelaki tua yang berputar-putar di udara dan bersujud, lihat Xuanzu, lihat Xuanzu. Bab 1424. Kevin Ye selalu tahu bahwa ada seorang master super di keluarga Li Huyang. Namun, Kevin Ye tidak pernah berurusan dengan orang ini, jadi dia tidak tahu seperti apa keadaannya. Namun, pada pandangan pertama hari ini, Kevin Ye merasa lega. Meskipun Kevin Ye terkejut dengan kemunculan seorang master alam Tianyuan di keluarga Li, bagaimanapun juga, alam Tianyuan bukanlah eksistensi yang sangat kuat di mata Kevin Ye. Namun, kemunculan Xuanzu keluarga Li mengejutkan Abe Tianhai.
Meskipun Tian Yuan bukanlah masalah besar di mata Kevin Ye, itu adalah eksistensi kuat yang tidak dapat diabaikan di mata Abe Tianhai. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Jelas saat ini Abe Tianhai telah panik. Sekarang setelah roda Beiming ditundukkan oleh satu gerakan, Abe Tianhai hanya bisa terburu-buru, tetapi dia tidak dapat membantu. Dia hanya bisa menonton. Siapa yang terburu-buru tahu? Saat ini, keluarga Li Dihuyang senyap seperti kematian. Di dalam ruangan, Li Ziqiong berlutut di tanah dan tidak berhenti bersujud. Dia berkata, keturunan tidak layak. Xuanzu terlibat untuk maju sendiri. Tolong hukum Xuanzu. Jelas, Li Ziqiong hanya berpura-pura saat ini, dan dia tidak bisa melihat banyak perasaan yang sebenarnya. Apa yang dia katakan juga merupakan beberapa kata di tempat kejadian. Orang tua itu, yang setengah duduk di udara, hanya mengangkat tangannya sedikit dan membantu Li Ziqiong berdiri. Tampaknya itu hanya tindakan acak, tetapi itu menunjukkan kekuatan keluarga Li, Xuanzu. Tindakan yang tampaknya sederhana ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat dilakukan siapapun. Hanya saja tangan Xuanzu Li jatuh ke mata Kevin Ye, yang menatapnya dengan dingin, tetapi tampaknya berubah menjadi lelucon terbesar. Kevin Ye mendengus dan berkata pada dirinya sendiri, kupikir keluarga Li benar-benar memiliki alam Tianyuan. Sekarang tampaknya itu hanya kepura-puraan. Setengah langkah Tianyuan hanyalah setengah langkah Tianyuan. Perkataan Kevin Ye membuat Abe Tianhai merasa sedikit lega. Pada saat ini, Abe Tianhai tampak melihat secercah harapan, dan berbalik untuk bertanya kepada Kevin Ye dengan tergesa-gesa, setengah langkah Tianyuan. Apa itu setengah langkah Tianyuan? Kevin Ye mencibir, setengah langkah Tianyuan adalah ambang batas terobosan bagi praktisi timur. Meskipun keluarga Li memiliki momentum alam Tianyuan, kekuatannya hanyalah puncak di Yuan. Jika ada kesempatan bagus, dia mungkin memasuki alam Tianyuan. Tetapi jika tidak ada kesempatan, dia hanya akan menjadi di Yuan sepanjang hidupnya. Mendengarkan analisis Kevin Ye, Abe Tianhai tiba-tiba menjadi penasaran. Matanya yang indah berputar dan bertanya kepada Kevin Ye. Baiklah, menurut alam timur, alam manakah aku? Sebenarnya, Abe Tianhai tidak peduli seperti apa statusnya sekarang. Yang dia pedulikan sekarang adalah apakah dia bisa melampaui leluhur keluarga Li dan menyelamatkan pangerannya dari cengkeraman iblis. Mendengar pertanyaan Abe Tianhai, Kevin Ye tersenyum dan berkata, kamu. Itu juga ranah di Yuan. Tapi masih ada celah besar antara kamu dan lelaki tua kecil di depanmu. Tentu saja, jika kamu menambahkan rubah kecil yang lucu itu, kamu akan dapat bertarung dengan lelaki tua itu. Ini. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Abe Tianhai mulai ragu-ragu. Dan saat ini, Kevin Ye masih tidak bergerak, tidak perlu bergerak, tidak ada ekspresi untuk pergi, hanya diam-diam melihat pemandangan ini. Keluarga Li hari ini, roda Beiming sudah hancur. Saat ini, seluruh orang membeku di dinding dan tidak bisa bergerak. Jangankan melarikan diri, mereka bahkan tidak bisa mengangkat tangan mereka. Wajah cantik dan mata jahat itu menatap Xuanzu dari keluarga Li, dan berkata, Baga, benda tua terkutuk, istana ini akan membunuhmu. Begitu roda Beiming mengatakan ini, Xuanzu dari keluarga Li segera mengubah wajahnya dan bersenandung, orang Jepang. Ketika dia mendengar tiga kata dalam bahasa Jepang itu, Li Ziqiong langsung merasakan tubuhnya bergetar hebat dan sangat ketakutan. Namun, saat Li Ziqiong hendak menjelaskan sesuatu, tiba-tiba Xuanzu dari keluarga Li itu tampak dingin, dan tubuhnya perlahan jatuh dari udara. Pada saat itu, seluruh keluarga Li Dihuyang, termasuk Li Ziqiong dan pengawal Tianyu, merasa menggigil. Tidak ada yang berani melangkah maju, apalagi berbicara. Aku melihat lelaki tua itu melangkah maju di depan roda Beiming, mengamati roda Beiming dari atas ke bawah, lalu mencibir. Anak kecil, sungguh terpuji memiliki prestasi seperti itu di usiamu. Sayang sekali kamu orang Jepang. Sayang sekali kamu orang Jepang. Mata lelaki tua itu tiba-tiba memancarkan niat membunuh, lalu langsung mengangkat tangannya, siap untuk menghabisi nyawa roda Beiming. Jelas, keluarga Li yang lama tampaknya sangat tidak bersahabat dengan orang Jepang. Mengenai alasannya, tidak ada yang tahu. Namun, saat lelaki tua itu mengangkat tangannya, Li Ziqiong tiba-tiba melangkah maju dan berteriak, Xuanzu, tunggu sebentar. Orang ini tidak bisa membunuh. Niat membunuh lelaki tua itu langsung terputus, lalu tiba-tiba berbalik dan menatap Li Ziqiong dengan dingin. Itu hanya sekilas. Li Ziqiong sangat takut hingga dia mundur 2 langkah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berkata lebih banyak. Itu hanya anak laki-laki Jepang. Apa yang tidak bisa dibunuh, Daxiong, ceritakan padaku. Jelas, Li Ziqiong, leluhur besar keluarga Li, masih memberikan wajah kepada Li Ziqiong. Bagaimanapun, Li Ziqiong masih menjadi pemimpin keluarga Li, dan ada sekelompok penjaga Tianyu saat ini, jadi lelaki tua itu masih harus menjaga martabat Li Ziqiong.
Li Ziqiong merasa lega ketika mendengar pertanyaan lelaki tua itu dan berkata, Xuanzu tidak tahu bahwa orang ini bukan orang Jepang biasa, tetapi putra sah Kaisar Jepang kontemporer, Pangeran Jepang. Orang ini lebih berguna bagi keluarga Li kita daripada dia yang sudah meninggal. Mari kita minta Xuanzu untuk memberi kita contoh yang baik. Jelas, Li Ziqiong masih memikirkan roda Beiming dan pasukan Jepang di belakangnya. Mendengar Li Ziqiong berkata demikian, lelaki tua itu juga sengaja tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, Pangeran Jepang, haha, aku tidak menyangka bahwa anak kecilmu masih memiliki beberapa latar belakang. Setelah itu, lelaki tua itu menyipitkan mata ke atas dan ke bawah ke arah roda Beiming yang tidak bergerak dan terus tersenyum, sulit untuk menjadi penerus tahta Jepang untuk dapat mempraktikkan prestasimu seperti ini. Namun, sangat salah bagimu untuk mengganggu kedamaian keluarga Liku dan menipuku bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Li. Sambil berbicara, lelaki tua itu berkata dengan suara keras, tetapi jika kamu masih berguna bagi keluarga Liku, aku akan membiarkanmu pergi. Aku akan memaafkanmu jika kamu sudah mati, tetapi kamu tidak dapat melarikan diri dari kejahatan yang masih hidup. Aku akan menghapus kultivasimu hari ini, dan kemudian kamu akan bekerja untuk keluarga Liku. Setelah itu, lelaki tua itu mengangkat tangannya lagi, dan angin di tangannya membelah ke arah ladang ramuan roda Beiming seperti guntur dan kilat. Pada saat yang sama, sebuah pedang yang kuat meraung lewat, disertai dengan seruan marah, berkata, orang tua, beranikah kamu?